Ini bukunya tentang teknik industri K3 dan sikap kerja semester 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materinya. Kita sambil review sedikit ya tentang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan peralatan produksi dan tidak merusak alat dan hasil produksi ya. Kemudian kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sehat bagi pekerja dan lingkungannya. Dan tempat kerja ialah setiap ruangan atau lapangan yang tertutup ataupun terbuka. Kemudian tempat kerja itu ya tadi tertutup atau terbuka tempatnya, kemudian bergerak atau tetap di mana pekerja yang berada, dan sering dimasuki maksudnya dilewati oleh pekerja atau orang lain untuk keperluan suatu usaha. Nah, jadi tempat kerja itu ya tempat untuk bekerja ya, ruangan bekerja, baik itu ada yang ruangan yang terbuka, tempat kerja itu ada ruangan yang tertutup, atau juga ada tempat bekerja yang sering dilalui oleh orang lain. Nah, itu tempat kerja. Dari situ, dari yang tadi ya, keselamatan kerja ada pengertiannya, kemudian kesehatan kerja ada pengertiannya ya, kemudian masuk ke tujuannya. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu bertujuan satu, supaya setiap pekerja mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan ya, akibat situasi dan kondisi kerja yang tidak sehat seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Yang kedua, supaya setiap pekerja mendapat perlindungan dari kecelakaan akibat situasi dan kondisi kerja yang tidak aman. Ketiga, supaya setiap pekerja mendapatkan perlindungan setinggi-tingginya, baik fisik, psikis, dan sosial melalui usaha preventif dan kuratif ya, penyembuhan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta kreativitas kerja. Nah, setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatannya ya. Kemudian setiap sumber produksi dan peralatan harus dapat digunakan secara aman, efisien dan efektif ya. Aman ya berarti terbebas dari bahaya. Kalau efisien berarti untuk menghemat waktu ya, efisien. Efektif ya berarti mudah digunakan ya, simple ya. Dan selain itu setiap hasil produksi harus dijaga keamanannya ya. Nah, ini kemudian setelah itu ruang untuk kegiatan K3 itu apa aja ya. Nah, satu, selama seorang bekerja dalam lingkungan tempat kerja atau menurut perundang-undangan dapat disebut sebagai tempat kerja. Kemudian yang kedua, selama seorang berada di dalam lingkungan keluarga, di rumah tangga. Terus yang ketiga, berada di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pembinaan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja. Kelima, pemberian ganti rugi, perawatan, rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
Kemudian penyebab-penyebab kecelakaan dan gangguan kesehatan. Nah, ini materi minggu kemarin ya. Materi minggu kemarin. Pertama, setelah kita mengetahui pengertian K3, kita harus mengetahui juga penyebab-penyebab kecelakaan kerja itu apa aja. Ya, satu, tindakan atau perbuatan manusia. Nah, tindakan perbuatan manusia. Nah, penyebabnya yaitu yang kurang atau tidak aman ya, seperti keterbatasan aspek anatomi ya, kemudian psikologi, keterampilan dan pengetahuan. Kemudian diklasifikasi. Klasifikasi itu masih dipecahkan, dibagikan ya, dipilah klasifikasi itu menjadi sebagai berikut. Nah, pertama, kondisi fisik sehubungan dengan A, kurangnya penglihatan, kurangnya pendengaran, otot lemah, jantung paru-paru lemah, badan lemas. Kedua, kondisi mental sehubungan dengan reaksi mental yang lemah, emosi yang lemah. Ya, itu bisa menimbulkan yang tadi ya, bisa menimbulkan penyebab-penyebab kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja ya. Kemudian sikap sehubungan dengan dari kurangnya perhatian, kurangnya minat, malas, sombong. Nah, sendau gurau itu bercanda ya. Nah, ini sikap-sikap ini melakukan pekerjaan tanpa wewenang, menjalankan peralatan di luar batas aman, tidak menggunakan peralatan pengaman. Nah, ini sikap-sikap ini yang menimbulkan kecelakaan kerja ya, baik di perusahaan maupun di bengkel otomotif ya, maupun di bengkel baik sepeda motor maupun di mobil otomotif ya, kendaraan ringan. Jadi sikap sehubungan ini yang harus diperhatikan oleh kalian ya, yang harus ditekankan dan juga disikapi, dipahami dan dipikirkan lagi ya. Jangan melakukan hal-hal sikap yang salah seperti ini. Kurang perhatian, misalkan kurang perhatian nanti kalian jadi caper, apa aja dilakuin di bengkel. Dan juga kurang minat. Kalau kalian kurang minat juga itu tidak bagus ya, bisa menimbulkan kecelakaan. Karena kalian kurang minat, suruh bongkar mesin, akhirnya nggak mau bongkarnya asal-asalan, dan akhirnya mesinnya jatuh atau kuncinya jatuh atau kuncinya kepleset. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan pada kalian. Yang ketiga itu tadi C, malas. Nah, malas juga sama, karena malasnya harus yang buka pakai tangan malah pakai kaki lagi nanti kalian. Nah, itu karena bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya. Dan lagi sombong. Nah, itu bahaya ya, sombong. Terus sendau gurau. Nah, sendau gurau itu bercanda. Ini yang lebih sangat berbahaya ya, fatal ya. Makanya jadi pada saat kalian di bengkel atau di perusahaan atau PKL atau pada saat praktek ini nggak boleh ini namanya sendau gurau, bercanda. Bercanda itu tidak boleh ya. Karena tadi bisa merusak alat, terus bisa merusak hasil kerja ya, bisa merusak kendaraan, dan juga bisa merusak diri kalian sendiri dan teman kalian yang lain. Kemudian melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Nah, ini nggak boleh nih ya. Misalkan kalian belum disuruh, belum dikasih instruksi, kalian sudah membongkar bla 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 bla. Nah, padahal itu belum dikasih instruksi ya. Dan menjalankan peralatan di luar batas aman. Nah, ini penggunaan peralatan, makanya ada pelajaran pekerjaan dasar otomotif itu untuk menjalankan peralatan pada batas aman ya. Maksudnya batas aman gimana? Ya, kalian diajarkan cara penggunaan kunci-kunci yang baik dan benar. Contohnya misalkan penggunaan tang untuk apa? Nggak mungkin kan kalian menggunakan tang untuk membuka baut dan mur. Nah, itu kalau misalkan tang untuk membuka baut dan mur, berarti itu udah penggunaan di luar batas aman. Efeknya apa? Ya, pada saat kalian memutarkan tang tersebut bisa tergelincir, bisa menghantam kepala kalian, bisa juga tangan kalian keseleo, patah. Nah, itu ya, makanya harus menggunakan batas dan kewajaran ya, standar operasional ya. Kemudian tidak menggunakan peralatan pengaman.
Nah ini juga ya, peralatan pengaman. Peralatan pengaman nanti kita belajar di materi berikutnya apa aja ya, contohnya misalkan kacamata bening ya, pada saat kalian menggerinda, nah kalian tidak menggunakan peralatan pengaman. Nah ini bisa menimbulkan yang namanya kecelakaan kerja ya. Nah faktor lain sehubungan dengan, nah ini faktor-faktor lain ya. Alat keselamatan tidak kerja itu alat keselamatan tidak baik fungsinya maksudnya ya. Kemudian peralatan yang tidak aman sehubungan dengan perawatan dan perbaikan. Nah peralatan yang tidak aman itu yang dimaksud adalah kunci-kunci atau penggunaan alat yang kalian gunakan itu sudah tidak layak pakai ya. Contohnya kunci sudah selesai kalian pakai, nah itu kan peralatan tidak aman ya, dan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga C, sikap atau posisi tubuh yang tidak aman. Nah jadi pada saat kalian praktek juga ya nanti atau PKL, nah sikap posisi itu harus dipahami ya, cara menggunakan alat itu bagaimana, posisinya bagaimana. Misalkan posisi bautnya di bawah seperti apa, di atas seperti apa, itu yang harus diperhatikan. D, sistem pengangkutan dan penyimpanan tidak aman. Nah untuk yang D itu yang dimaksud itu sistem penempatan barang kalian ya, atau barang-barang di bengkel maupun di gudang. Nah misalkan penempatannya acak-acakan, penempatannya tidak menggunakan rak, atau menggunakan rak lemari tapi yang dengan kapasitas melebihi batas, nah itu ya yang maksudnya tidak aman seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan fisik mekanis yang tidak aman diklasifikasi menjadi 5 kesalahan lingkungan tempat kerja. Tersusun tata ruang yang membahayakan sehubung dengan, nah ini kondisi-kondisinya ya. Penyusunan dan penyimpanan yang membahayakan ya. Yang tadi itu yang sistem penyimpanan. Kemudian ruang kerja terlalu sesak sehubungan dengan tata letak. Nah jadi kalau ruang kerja terlalu sesak juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya. Terlalu sesak seperti apa? Terlalu sesak itu berdempet ya. Jadi setiap ruang praktek dan juga bengkel itu ada batas-batas ini ya, batas-batas aman ya pada saat pekerjaan itu. Ada yang 3 meter, ada yang 5 meter, ada yang 2 meter, tergantung dari jenis tersebut ya, dari kebijakan bengkel tersebut. Kemudian proses yang membahayakan. Nah, proses yang membahayakan itu apabila seperti ini ya, pemotongan besi gitu kan, pengelasan, nah itu proses yang membahayakan ya. Jadi harus dilakukan dengan yang ahli, jangan asal-asal dicoba ya, tapi harus belajar dulu. Kemudian beban yang berlebihan ya, dari itu udah paham ya. Lingkungan kerja yang kotor atau jorok. Nah saya juga setuju ya, lingkungan kerja yang kotor dan jorok itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Contohnya seperti ini, kalian kan jurusan teknik otomotif ya, pada saat kalian mengganti oli, nah itu berceceran di lantai dan itu tidak dibersihkan kembali. Nah itu akan menimbulkan kecelakaan kerja ya, yang mana terpleset, terjungkil atau terjatuh. Nah itu dari masalah oli tersebut yang berceceran ya. Itulah yang dimaksud lingkungan kerja yang kotor atau jorok. Nah itu kan kotor dan jorok juga ya. Kemudian kalau untuk jorok itu contohnya misalkan kayak
seperti penyimpanan sampahnya berserakan atau sampahnya yang sudah disimpan tapi tidak dibuang-buang, itu akan menimbulkan jorok, menimbulkan penyakit. Ya, nah itu juga menjadi tidak sehat. Terus yang terakhir ini pembuangan kotoran atau limbah. Nah, pembuangan kotoran atau limbah itu, nah, contohnya di bengkel otomatis itu seperti gas buangnya ya, emisi gas buangnya, exhaustnya, nah itu apakah sudah terpasang baik dengan rapi, apakah belum terpasang, apakah ada kendala dalam pemasangannya. Nah itu ini ya, gas limbah udara ya, gas buang knalpot. Kemudian limbahnya limbah oli. Nah itu limbah olinya apakah ditampung dengan baik dan benar, apakah menggunakan wadah yang benar-benar rapat, tidak bocor. Nah itu yang diperhatikan ya. Kemudian limbahnya limbah spare part. Nah limbah spare part juga harus diperhatikan ya, apakah akan disimpan, apakah akan didaur ulang, dan penyimpanannya itu seperti apa yang bagus gitu ya, dan juga penyimpanan posisinya di mana. Nah itu pembuangan limbah ya, ini masuk pembuangan limbah. Kemudian perlengkapan dan material yang membahayakan sehubungan dengan, nah ini material itu banyak ya. Material itu adalah suatu bahan ya, material itu bahan, bisa disebut bahan, bisa juga material komponen bisa. Nah material yang kasar dan sisi atau ujung yang tajam, nah itu bisa membahayakan. Kemudian lantai yang licin, bentuk dan konstruksi perlengkapan yang kurang sempurna, bahan yang kurang kuat, bagian yang menjadi lemah karena berat atau korosi ya. Kemudian pengaturan udara sehubungan dengan, nah ini pengaturan udaranya ya, penggantian udara yang tidak sempurna sehingga udara kotor, debu, bau kandungan CO2, karbon dioksida. Ya, kemudian suhu yang berlebihan, pengaturan dan proses. Penerangan, ya penerangan juga ini ya bisa menimbulkan kecelakaan dari penerangan. Sehubungan dengan penempatan sumber cahaya yang tidak tepat. Nah penempatan, jadi cahaya itu kalau untuk di bengkel itu usahakan pas di atas atau di samping dari si mekanik tersebut. Kenapa? Karena agar bisa lebih teliti ya, jadi cahayanya lebih cukup. Kemudian sumber cahaya, kekurangan cahaya. Kemudian pemakaian peralatan atau mesin sehubungan dengan, nah pemakaian peralatan yang tidak aman ya, tidak sempurna. Terus pengaturan pemasangannya. Kemudian pengaturan penggunaan bahan. Yang 11 penggunaan warna ya. Terus yang ke-12 kegaduhan atau kebisingan sehubungan dengan, nah terpengaruhnya sikap terhadap pekerja, kemungkinan terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Dapat digambarkan dengan urutan seperti berikut dominonya ya. 1 dari lingkungan ya. Kedua kesalahan manusia. Nah setelah itu jadi ke-1 dari lingkungan dulu awalnya, kedua kesalahan manusia, ketiga tindakan keadaan yang tidak aman. Nah dari tindakan keadaan yang tidak aman diawali dari kesalahan manusia, terus kemudian tindakan atau keadaan yang tidak aman muncul, terjadilah kecelakaan dan gangguan kesehatan. Setelah terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan dan timbullah menghasilkan luka, sakit, kebakaran, kerusakan mesin dan kerusakan bahan. Ya itu rantainya ya. Kemudian upaya kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Tempat ruang kerja harus dijaga dan dirawat ya, agar tetap bersih dan sehat ya. Agar pekerja mempunyai perasaan senang ya, itu dapat menimbulkan perasaan senang dan meningkatkan semangat, menimbulkan sikap inovatif dan kreatif. Kemudian aman ya. Nah ini aman-aman ya, aman
terhadap gangguan dari luar, ya. Kemudian siswa dengan leluasa keluar bila terjadi kebakaran, gempa dan lain-lain. Nah, jadi ada pintu darurat atau pintunya yang mudah untuk melakukan antisipasi kecelakaan, ya. Kemudian konstruksi pintu dibuat. Nah, ini ada ukurannya ya, lebar 90 cm dengan tinggi 2 meter minimal. Kemudian dibuka keluar dengan pegangan 75 cm sampai dengan 110 cm antar ruang dan berdekatan dengan pintu keluar. Nah, untuk konstruksi tangga juga nih ya, untuk keamanannya bersudut 30 derajat, kedalaman minimum 29 cm, ketinggian maksimum 17 cm. Di bagian ujung dipasang anti-slip lebar 2,5 cm dalam setiap anak tangga. Kemudian konstruksi jalan menanjak dibuat dengan sudut 10 derajat, halus dan tidak licin. Nah, ini konstruksi keselamatan ya, keselamatan kerja. Nah, penerangan yang baik itu dapat mengurangi ketegangan otot mata. Nah, efek dari penerangan yang baik ya, memudahkan penglihatan dan mengusahakan kebersihan, meningkatkan ketelitian, kemudian meningkatkan semangat dan gairah kerja, menggunakan lantai secara efisien, kemudian mengurangi kecelakaan. Nah, itu penerangan yang baik ya. Untuk mendapatkan penerangan yang baik dari matahari, disarankan antara lain ya, ini untuk mendapat penerangan ya dari matahari disarankan. Nah, ini penyaranan konstruksinya ya. Nah, konstruksi jendela, kemudian luas jendelanya. Nah, ini bukunya cukup lengkap ya. Kemudian ada ini catatan, sebaiknya bangunan dibuat memanjat ke timur baru ke barat agar penerangan dapat diperoleh merata sepanjang hari. Ya. Kemudian suhu kelembaban dan kebersihan udara dapat diatur. Ya. Nah, di sini udara itu ya 10 sampai dengan 15 meter kubik per 1 meter kubik luas ruang kerja. Jarak antara cepat kerja 3 meter, jarak gerak kerja 2 meter persegi per orang. Suhu udara ideal tidak boleh lebih besar dari 32 derajat Celcius karena penyinaran. Ya. Antar ruang dan siswa pergantian udara diatur sebagai berikut. Nah, ini ruangan pergantian yang sebaiknya ya, seharusnya pergantian udaranya ya. Kemudian pengaturan warna. Nah, ini pengaturan warna ini ya. Nah, nanti ini warna ini ya dicatat ya atau diperhatikan ya. Karena warna-warna ini banyak artinya nanti yang di lambang-lambang tanda-tanda ini ya, kecelakaan. Pengaturan kombinasi warna. Nah, ini pengaturan kombinasi warna bengkel ya. Dinding abu-abu dengan mesin biru. Nah, kombinasinya dingin. Kemudian dinding biru dengan mesin hijau, kombinasinya netral. Dinding rose dengan hijau, kondisinya panas. Nah, penggunaan kombinasi warna dalam bengkel. Ini juga diperhatikan ya. Hijau berarti aman, digunakan pada alat P3K. Kemudian kuning berarti hati-hati, digunakan pada tempat bagian yang membahayakan seperti bagian yang menonjol, bagian mudah terkena kepala, bagian atas dan bawah tangga. Orange digunakan pada bagian perlengkapan berbahaya yang dapat mematahkan, menghancurkan atau melukai. Nah, jadi orange itu yang berbahaya. Merah digunakan untuk satu, tanda letak peralatan pemadam kebakaran, pintu darurat, saklar listrik, kaleng minyak. Nah, itu tanda merah. Biru berarti perhatian terhadap mesin yang bergerak berlawanan, mesin yang sedang diperbaiki, jalan antara mesin-mesin peralatan, ya, teman-teman produksi peralatan sekitar tempat sampah.
hitam putih atau kombinasi hitam putih berarti tanda lalu lintas, tanda jalan ya. Kemudian putih untuk langit-langit plafon. Ya, kemudian kegaduhan dan kebisingan, yaitu komunikasi dalam ruangan luas dapat langsung secara wajar tanpa gangguan yang menghambat secara pokok yang paling sedikit 5 desibel dari kemungkinan suara gangguan. Nah, guru mengeluarkan suara tidak lebih dari 75 desibel, siswa tidak kurang dari 40 desibel. Kemudian komunikasi tanpa alat bantu, tanpa tambahan energi yang melakukan. Maksudnya nggak pakai speaker ya, menempatkan tempat duduk siswa paling belakang dekat dinding penyekat kurang dari 2 meter ya. Mengurangi kegaduhan kebisingan dengan jalan. Kemudian demikian dengan pimpinan instalasi karyawan serta siswa harus saling bertanggung jawab atas penyelenggara keselamatan dan kesehatan kerja di tempat masing-masing. Jadi kita semua baik pimpinan, guru dan siswa itu harus saling namanya bertanggung jawab dalam urusan K3 ya. Untuk itu perlu dibentuk suatu organisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang mendapat dukungan dari para ahli. Keselamatan kerja, adapun prosedur yang sistematis dari komite sekolahan. Komite keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan menciptakan melihara minat atas penyelenggaraan keselamatan kesehatan kerja dengan baik. Ya, cukup sampai sini ya materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.